Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali berjumpa dalam video kali ini. Kiranya damai dan kasih Kristus selalu menyertai kita. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama di channel ini. Dan dalam video saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, pemeliharaan, kasih sayang, berkat-berkat yang kami terima. Kami percaya semuanya itu adalah tanda atau bukti bahwa Engkau mengasihi kami. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, kami memohon supaya Roh Kudus membantu kami untuk bisa mengerti firman Tuhan. Bahkan berikanlah kami kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa video renungan ke depan kita akan belajar bersama-sama dalam satu tema, yaitu orang percaya harus berhikmat dalam mengelola uang dan harta di dunia ini. Dan dalam video renungan kali ini, renungan saya beri judul berkat atau tantangan. Teks renungannya diambil di dalam Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Uang seringkali menjadi topik yang sangat sensitif, baik dalam kehidupan kita sehari-hari maupun ketika kita belajar tentang iman Kristen. Banyak orang memandang uang sebagai tujuan hidup untuk mendapatkan kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan, status, ingin dihargai, ingin dihormati, maupun rasa aman. Namun mari kita mencoba merenungkan bersama-sama. Apakah uang merupakan berkat atau tantangan bagi hidup kita sebagai orang percaya? Bapak Ibu Saudara, yang pertama, uang sebagai berkat dari Tuhan. Di dalam Alkitab, kita diajarkan bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Apa yang kita punya saat ini semuanya berasal dari Tuhan. Pekerjaan kita itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang memberikan pekerjaan kepada kita. Tuhan yang menjawab doa-doa kita mengenai pekerjaan yang kita inginkan. Begitu juga dengan uang. Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan memberikan kita kesanggupan untuk bekerja, sehingga hasil dari pekerjaan itu kita mendapatkan uang. Bapak Ibu Saudara, uang dalam bentuk penghasilan atau kekayaan materi itu merupakan berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, semua yang kita miliki saat ini, semua datang dari Tuhan, dikaruniakan kepada kita oleh Tuhan. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 11 dikatakan, setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda, serta kuasa untuk menikmatinya, menerima bagiannya, dan bersuka cita dalam jerih payahnya. Itu pun karunia Allah. Tuhan memberkati kita dengan uang, agar kita bisa memenuhi kebutuhan kita, memenuhi kebutuhan hidup kita, mendukung keluarga, menyekolahkan anak, membayar cicilan barangkali, listrik, tagihan, dan maupun investasi-investasi untuk masa depan. Dengan uang, kita juga bisa membantu orang lain. Mari kita terus berdoa, berusaha dengan keras, bekerja dengan cerdas, supaya kita tidak hanya berkecukupan, tapi berkelimpahan, supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain dan bukan menjadi beban. Janganlah kiranya kita mengadakan yang tidak ada menjadi ada, tetapi biarlah Tuhan saja yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dari Tuhan, uang tidak datang atau turun dari langit
pada waktu kita berdoa. Apakah Tuhan sanggup melakukannya? Jawabannya adalah ya. Tuhan sangat sanggup melakukannya demikian. Tetapi bukan cara seperti itu. Karena itu tidak mendidik. Nah, yang pernah turun dari langit adalah mana. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan kita kekuatan atau kesanggupan untuk memperoleh atau mendapatkan uang. Itulah sebabnya kita harus berdoa dan bekerja keras, bahkan bekerja cerdas. Supaya apa? Kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mendapatkan uang. Jadi berdoa dan bekerja keras, bekerja cerdas sangat berkaitan. Doakan apa yang kamu kerjakan. Kerjakanlah apa yang kamu doakan. Nah, bagian yang kedua, uang merupakan tantangan. Bapak Ibu Saudara, hati yang terikat, meskipun uang dapat menjadi berkat, ia juga dapat menjadi tantangan besar bagi iman kita. Nah, dalam Alkitab sangat jelas dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10, kita diingatkan bahwa agar akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uang bisa membuat kita terjebak dalam keserakahan, kecemburuan, dan keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Kita mungkin berpikir bahwa lebih banyak uang akan membuat kita lebih bahagia, akan membuat kita lebih senang. Tetapi kenyataannya, semakin kita terikat pada uang, semakin kita jauh dari rasa damai yang sejati. Tidak ada kaitannya antara memiliki uang banyak dengan kebahagiaan dalam rumah tangga. Tidak ada kaitannya melakukan acara pernikahan sampai 3 hari, 7 hari dengan kebahagiaan dalam keluarga. Tidak ada kaitannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, uang bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita, tetapi juga bisa menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Memiliki banyak uang bukan dosa, tetapi cinta akan uang itu adalah kejahatan dan itu adalah dosa. Alkitab sangat tegas menegaskan, mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh cinta uang dan tidak boleh menjadi hamba uang. Uang adalah budak atau hamba yang baik. Uang dapat kita gunakan untuk menolong orang, untuk memenuhi kebutuhan kita. Semua kebutuhan kita bisa terpenuhi. Tapi pada waktu yang sama, uang dapat menjadi Tuhan yang sangat jahat dalam hidup kita. Oleh sebab itu, bijaklah mengelola uang. Bijaklah mengeluarkan uang. Jadi poin penting di sini adalah kita adalah pengelola keuangan. Urusan memberkati, memberikan berkat, Yesus jagonya, Yesus ahlinya. Tapi untuk mengelola keuangan kita, yaitu kita sendiri harus mengelolanya. Bapak Ibu Saudara, tantangan terbesar dari uang adalah ketika kita mulai menjadikannya sebagai sumber keamanan atau kebahagiaan, bukannya Tuhan. Uang seharusnya menjadi alat, bukan tujuan. Ketika kita mengandalkan uang lebih daripada Tuhan, kita menempatkan sesuatu yang fana dan sementara di atas sesuatu yang kekal dan penuh kuasa. Itulah yang Yesus maksudkan ketika dia berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan, supaya kita terus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan dan bergantung kepada uang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa membentuk hidup kami semakin hari,
semakin mengasihi-Mu. Biarlah hidup kami selalu bergantung penuh kepadamu. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk menahan diri dalam setiap godaan yang membuat kami semakin jauh daripadamu. Tuhan, kami ingin menyenangkan Engkau dengan setiap hal yang kami miliki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di dalam video renungan kita selanjutnya. Saya ingin mengatakan Tuhan Yesus memberkati kita semua.